3-axis gimbal camera stabilizer adalah stabilizer kamera elektronik. Saya bilang elektronik karena ada stabilizer kamera tradisional atau ya yang sering dikenal dengan nama Steadicam yang non elektronik. Dan di sini tuh ada motor dan sensor di dalamnya. Cara kerja simpelnya sih di dalam gimbal ini tuh ditaruh 3 motor yang diposisikan di 3 aksis atau 3 sumbu yang berbeda. Sumbu atas bawah, kiri kanan, dan sumbu putarnya. Nah, karena di dalam gimbal ini ada sensor gyroskopnya, sumbu horizontal kamera kita tuh jadi bisa selalu sejajar sama permukaan tanah. Dan kalau kita gerakan, putar atau angkat tangan kita dengan cepat atau agak patah-patah atau goyang-goyang gitu, kolaborasi kerja motor dan sensor di dalam gimbal ini akan meredam gerakan yang nggak smooth tadi dan menghasilkan sapuan gambar yang lebih halus. Keunggulan gimbal ini dibandingkan Steadicam biasa yang nggak pakai motor adalah yang pertama tuh lebih mudah digunakan. Bahkan orang awam pun bisa, nggak harus belajar teknik-teknik khusus dulu lah. Yang kedua, respon counter-act-nya lebih instan. Jadi nggak kayak gimbal tradisional yang kalau belum ahli makanya atau kena angin agak gede gitu, hasilnya tuh bakal mirip syuting di atas perahu, goyang-goyang gitulah. Jadi ya kalau gimbal biasa tuh harus belajar dulu intinya. Dan yang terakhir, tentunya lebih punya banyak fitur canggih. Fitur canggihnya apa aja nanti kita bahas, oke? Tapi kelemahannya juga ada. Yang pertama harus dicas pastinya karena butuh power buat gerakin motornya itu tadi. Terus yang kedua, mungkin gimbal ini tuh nggak bisa dipakai pas hujan atau di tempat-tempat basah lainnya karena nggak anti air. Dan nggak lupa yang ketiga, harganya jelas lebih mahal dari gimbal biasa. Nah, kalau DJI Osmo Mobile yang harganya 3,5 sampai 4 jutaan masih kemahalan buat kamu, produk dari Zhiyun dengan codename Smooth Q ini mungkin bisa jadi alternatif kalau budgetnya hanya di kisaran 2 jutaan aja. Harga di Tokopedia di kisaran 2,4 jutaan atau mau di toko resmi langsung dari Cina juga boleh, saya kasih linknya semuanya di bawah. Oke? Di dalam boxnya cukup simpel, kita dikasih hardcase, mantap, terus ada strap hardcase-nya, kabel data buat ngecas, tapi nggak dikasih chargernya, dan kitab-kitab yang pakai bahasa Tiongkok. Dah, habis. Cara pakainya, pertama kamu harus imbangin dulu HP kamu, jadi caranya tuh matiin dulu gimbalnya, pasang HP-nya, terus atur panjang lengan atau panjang tangan di belakang ini sampai waktu gimbalnya dalam keadaan mati, HP kamu tuh seimbang, nggak jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan. Oke? Udah gitu nyalain Zhiyun Smooth Q-nya dan voila, HP kamu otomatis berdiri, siap buat dipakai syuting. Nah, udah nyala, ada 3 mode yang bisa kamu pilih. Yang pertama, defaultnya tuh mode follow. Jadi kalau kita gerakin pergelangan tangan kita ke kanan dan ke kiri, si kamera HP kita tuh ikut belok ke kanan atau ke kiri, tapi dengan lebih smooth. Tapi kalau kita arahin pergelangan tangan kita ke atas atau ke bawah, si kamera HP kita tuh nggak ikut gerak. Kalau mau gerakin ke atas atau ke bawah, harus gerakin joysticknya dulu di mode ini. Oke, ngerti kan? Mode follow, kiri kanan bisa, tapi atas bawah nggak bisa. Masih bingung? Coba saya demonstrasikan syuting sama model cantik kita berikut ini. Gimana? Cantik kan talentnya obat gaptek? Kemudian, kalau kita pencet tombol mode sekali aja, kita bakal masuk mode lock atau ngunci. Nah, di mode ini, kamera kita tuh bakal ngunci di posisi terakhirnya dan nggak bakal gerak, walaupun kita gerak-gerakin pergelangan tangan kita ke kiri, ke kanan, atas, bawah, pokoknya bakal diem aja dia. Fungsinya tuh buat ngambil footage-footage kayak gini nih. Oke, jadi kalau mode lock nggak bisa ke kiri ke kanan, nggak bisa juga gerak ke atas ke bawah kecuali diatur dari joysticknya. Dan mode terakhir, kita bisa pencet tombol mode 2 kali, tap atau double tap gitulah. Kita akan masuk ke mode full. Nah, di mode ini, kalau kita gerakin pergelangan tangan kita ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, si kameranya tuh bakal ngikutin dengan smooth. Jadi di mode ini tuh kita bebas gerakin arah kamera kita. Kalau joysticknya kita geser ke kiri atau ke kanan, jadinya malah miring kayak gini. Mode full ini buat saya sih paling kepake buat panning-panning video dan lebih bebas dan leluasa.
Kalau HP kamu tuh punya software pengaturan kamera yang lengkap, misalnya udah ada mode Pro-nya, kamu nggak wajib install aplikasi Zhiyun lagi dari Play Store. Untuk pindah-pindah mode, tinggal pencet tombol mode sekali buat pindah antara mode follow dan lock. Tapi kalau kamu mau masuk mode full, tinggal tekan 2 kali tombol modenya. Oke? Tapi, kalau kamu mau coba fitur-fitur yang ya mungkin dirasa perlu, kamu boleh install aplikasi Zhiyun Assistant, terus pairing dulu via Bluetooth-nya. Terus, untuk mulai ngerekam atau ambil foto, tinggal pencet tombol merah ini aja sekali, jadi nggak usah pencet tombol record di layar HP-nya. Ya perlu nggak perlu sih. Kita juga bisa pakai digital zoom di sini, walau sayangnya nggak mulus. Dan yang paling keren, kita bisa punya fitur auto tracking. Jadi, si Zhiyun Smooth Q ini bisa otomatis gerak-gerak sendiri ngikutin objek yang di tracking tadi. Keren ya? Tapi sayangnya di aplikasi Zhiyun tuh nggak ada mode Pro benerannya. Ujung-ujungnya saya lebih prefer pakai aplikasi kamera bawaan aja. Oh ya, kalau kamu lihat contoh footage tadi, saya ngambil gambar low angle, jadi kalau kita putar Zhiyun Smooth Q ini dengan cepat, kita bisa ambil footage low angle dengan stabil. Asik kan? Oke, kebayangkan bisa ngapain aja si Zhiyun Smooth Q ini. Fitur-fitur tambahan yang patut saya mention tuh jadi baterai Zhiyun Smooth Q ini besar banget. Di 26.650 mAh, bisa dipakai nonstop sampai 12 jam. Dan kalau kena rekam video, terus baterai HP kamu tuh cepat habis. Nah, gimbal ini bisa berfungsi sebagai power bank dadakan. HP dengan layar 6 inch sekalipun masih bisa kok dipasang di Zhiyun Smooth Q ini. Kelemahan yang saya rasain pas pakai gimbal ini tuh so far ya hanya 2 aja sih. Yang pertama, software bawaannya tuh kayak yang masih setengah mateng gitu lah. Jadi fitur-fitur kameranya terbatas dan walau jarang banget sih, tapi saya pernah tiba-tiba DC sendiri koneksi Bluetooth-nya karena bugs. Yang kedua, paling di build quality-nya yang feel-nya tuh plastik banget. Walau ya plastiknya masih plastik bagus sih. Udah sih, so far itu aja yang kerasa minusnya. Oke guys, itu udah ulasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, selain Smooth Q ini, Zhiyun juga bikin gimbal buat kamera profesional, mirrorless atau DSLR yang bakal mempermulus hasil footage video kamu pastinya. Thanks for watching, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.